Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, di sini izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fendi. Ya, kali ini kita akan membahas presentasi, yaitu AI. Nah, menurut teman-teman, apa sih itu AI? Nah, kita akan lanjut ke pembahasannya. Oke, baik. Oke, AI adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk meniru kecerdasan manusia, seperti berpikir, belajar, dan membuat keputusan. Saat ini AI sudah banyak digunakan dalam berbagai bidang dan menjadi bagian dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, teman-teman, jadi AI adalah teknologi ya yang memungkinkan mesin untuk meniru kecerdasan manusia, seperti berpikir, belajar, dan membuat keputusan. Nah, maksudnya apa? Nah, AI ini adalah teknologi yang diciptakan untuk membantu pekerjaan manusia ya. Jadi AI ini tuh yang digunakan untuk uh, membuat pekerjaan manusia itu menjadi lebih mudah ya. Jadi seperti itu. Teknologi yang meniru kecerdasan manusia. Nah, sejarah singkat AI. AI pertama kali dikembangkan pada tahun 1950-an. Konsep AI diperkenalkan oleh Alan Turing, yaitu seorang ilmuwan komputer yang menciptakan Turing Test untuk mengukur kecerdasan mesin. Seiring waktu, AI berkembang pesat dengan adanya machine learning dan deep learning yang membuat AI semakin cerdas dan mampu belajar sendiri dari data. Nah, teman-teman, jadi AI itu pertama kali ya diciptakan pada tahun 1950-an. Nah, konsep AI ini juga diperkenalkan oleh ilmuwan yang bernama Alan Turing, yaitu seorang ilmuwan komputer yang menciptakan Turing Test. Nah, Turing Test ini tuh yang digunakan sebagai untuk mengukur kecerdasan mesin ya. Jadi seperti ini. Kita contohnya mempunyai kan dulu kayak contohnya deh manufaktur. Nah, AI ini bisa mengukur seberapa kecerdasan pada manufaktur tersebut. Nah, jadi seperti itu. Jadi Turing Test ini tuh untuk mengukur kecerdasan mesin ya yang diciptakan oleh Alan Turing. Oke, lanjut. Nah, jenis-jenis AI. Nah, jenis-jenis AI itu ada tiga ya. Yang pertama yaitu adalah AI lemah atau Wiki AI. AI lemah atau Wiki AI hanya yang bisa melakukan tugas tertentu seperti Siri dan Google Assistant. Nah, AI lemah ini pun biasanya berada di tahun 2010-an. Kenapa? Karena AI ini tuh masih lemah. Contohnya ya, contohnya Google Assistant. Kenapa Google Assistant? Karena dia itu memiliki layanan, tetapi dia itu hanya memberikan informasi yang ada di um, berita tersebut gitu. Misalnya kita ingin mencari seperti informasi yang kita perlukan, hanya tinggal ngobrol ke Google Assistant. Dan kita juga setelah itu Google Assistant akan memberikan informasi, tetapi ada yang melalui website atau melalui link tertentu yang diberikan oleh Google Assistant. Nah, ini adalah contoh AI lemah. Jadi contoh AI lemah itu tidak seperti AI kuat ya atau strong AI. Seperti ChatGPT lah intinya. Kalau kita lihat kalau Google Assistant, dia ini hanya memberikan informasi yang disebarkan melalui web. Nah, jadi Google Assistant ini misalnya kita ingin mengetik ya atau tolong carikan cara apa itu artificial intelligence, dan pas kita memberikan uh, pertanyaan tersebut, dan Google Assistant pun akan memberikan kita sebuah seperti website dan kita untuk menelusurinya ke tempat tersebut agar lebih rinci ya. Intinya seperti sebuah kita mengunjungi website yang artikel ya. Yang kedua yaitu adalah AI kuat atau strong AI. Nah, kawan-kawan, AI kuat atau strong AI yang memiliki kemampuan berpikir layaknya manusia, ini pun masih dalam tahap pengembangan ya. Terutama yang kita ketahui yaitu adalah ChatGPT. Kenapa ChatGPT? Karena ChatGPT ini sudah termasuk ke AI kuat atau strong AI. Dia ini bisa mengolah rangkuman, membuat skripsi, membuat makalah juga bisa, membuat
seperti teks MC bisa. Ini pun sudah hampir dilakukan sama dia hampir seluruhnya. Ya, ini adalah strong AI. Dan strong AI itu memiliki kemampuan berpikir manusia. Dia ini tuh tidak memakai emosi. Ya. Tetapi saat kita bisa mengobrol dengannya, mereka ini kayak seperti menuruti apa yang kita katakan. Ya. Jadi kalau kita tahu bahwa AI yang memiliki kemampuan berpikir layaknya manusia, ini pun masih dalam tahap pengembangan. Belum ada AI yang bisa lebih dari ChatGPT ini. Ada, memang sudah ada, tetapi itu pun masih belum termaksimalkan. Kita tahu. Yang ketiga yaitu adalah super AI. Super AI yang lebih cerdas dari manusia dan memiliki kesadaran sendiri. Dan ini pun masih dalam konsep dan belum ada bukti nyata bahwa ini bisa diwujudkan. Oke. Jadi super AI ini, kalau kita tahu, dia ini seperti robot. Ya, seperti robot pada masa depan. Kalau kita tahu, AI ini yang bisa kita jadikan sebagai acuan untuk masa depan agar bisa membantu manusia lebih meringankan pekerjaan mereka. Ya, jadi seperti itu. Contohnya ya seperti robot AI ya. Nah, robot AI kan kalau kita udah tahun ke 2060-an, 70-an, itu menurut saya AI itu atau robot AI itu menurut saya itu kecerdasannya itu sudah melebihi manusia. Ya, jadi seperti itu. Nah, bagaimana sih cara kerja AI? Nah, cara kerja AI yaitu adalah dengan menggunakan berbagai metode. Yaitu pertama adalah metode machine learning. AI belajar dari data dan mengenali pola tertentu. Contoh AI di YouTube yang merekomendasikan video berdasarkan riwayat tontonan kita. Nah, jadi AI yang mengenal dari data atau pola tertentu, contohnya seperti AI yang di YouTube nih. Contohnya bukan AI YouTube ya. Ini tuh lebih ke algoritma ya. Jadi kecerdasan buatan ini seperti kita menonton sesuatu ya. Contohnya kita cari cara apa itu AI. Bagaimana cara kita memanfaatkan AI. Dan setelah kita cari dan menontonnya, dan kita sering tonton video tersebut, dan itu akan membuat AI yang ada di YouTube itu bekerja. Bagaimana bekerjanya? Dengan cara mereka itu mengembalikan seperti mengulang kembali apa yang kita tonton. Jadi kita telah menonton ini dan selanjutnya atau setelah besoknya atau beberapa jam kemudian, dan itu pun algoritmanya berjalan, dan saat kita setelah menonton itu akan ada di beranda kita atau di FYP maksudnya ya. Itu adalah contoh dari cara kerja AI yang menggunakan metode machine learning. Selanjutnya yaitu menggunakan deep learning. Menggunakan jaringan saraf tiruan, artificial neural networks yang meniru cara kerja otak manusia, digunakan dalam pengenalan wajah, suara, dan analisis gambar. Nah teman-teman, sekarang kan HP sudah bisa ya melakukan seperti pembuka kunci melalui face atau melalui muka. Ya, ini adalah salah satu contoh dari AI deep learning. Ya. Jadi AI deep learning ini dia itu mengenal ya. Seperti kita ibaratnya contoh kita scan muka kita ya. Setelah kita scan muka kita itu dijadikan sebagai passwordnya. Ya. Setelah itu orang lain pun tidak akan bisa membukanya. Kenapa? Karena ini adalah bagian dari deep learning, yaitu meniru cara kerja otak manusia. Seperti kita mengasih namanya itu kunci kepada manusia tersebut atau kepada AI, dan AI itu membuka kuncinya harus dengan apa yang kita berikan kuncinya. Ya, jadi seperti itu.
Dan yang kedua itu ada suara. Nah, kenapa? Sekarang suara itu kalau dalam AI sudah bisa dirubah-rubah. Misalnya kita ingin berbicara, contohnya ya, saya ingin makan. Contohnya. Nah, itu kita bisa merubahnya dengan menggunakan tools AI. Banyak sekarang tools-tools AI yang sudah bisa mengganti gitu suara kita menjadi suara orang lain. Jadi seperti itu. Terus yang ketiga yaitu adalah Natural Language Processing atau NLP. Memungkinkan AI memahami bahasa manusia, contohnya Google Translate dan chatbot yang bisa merespon pertanyaan pengguna. Nah, kalau bagian ini, Google Translate dan chatbot, terutama yang paling AI yang paling bisa memahami bahasa manusia yaitu adalah chatbot. Kalau Google Translate itu menurut saya gramarnya kurang bagus ya, atau tidak tepat biasanya. Tetapi kalau chatbot ya ini bisa namanya itu, kalau kita tahu dia ini paham banget gitu dari cara kita menulis, mengetik pada dia, dan itu pun chatbot ngerti gitu apa yang kita omongkan ya. Oke, lanjut. Nah, manfaat AI. AI sudah banyak digunakan di berbagai bidang. Ya, yang pertama yaitu adalah bidang kesehatan. Nah, kenapa di bidang kesehatan? Karena di bidang kesehatan ini yaitu bisa mengolah ya atau mencari. Contohnya kita ingin menghilangkan penyakit ini. Nih, AI ini juga bisa membantu gitu dalam pemikirannya. Dan AI jika sudah di paling masa depan, ya ini tuh bakalan lebih pintar daripada dokter. Ya, bisa. Ya ini sebenarnya bisa lebih pintar dari dokter. Ya, kalau mereka sudah diciptakan untuk pekerjaan seperti rumah sakit. Yang kedua itu adalah transportasi. Ya, kenapa transportasi? Nah, sekarang kan udah ada ya mobil yaitu tanpa supir seperti Tesla menggunakan AI untuk mengemudi secara otomatis. AI membantu dalam pengaturan lalu lintas untuk mengurangi kemacetan. Nah, jadi manfaat AI ini juga bisa melalui transportasi, yaitu dari mana? Yaitu pertama dari mobil. Ya, mobil ini sekarang terutama dari perusahaan Tesla, ya ini sudah menciptakan mobil tanpa pengemudi. Ayo, sekarang sudah bisa. Bagaimana akan tahun datang ke depannya? Kemungkinan saja perusahaan-perusahaan, terutama dari Goto atau Gojek, seperti Maxim, Uber, dan lain-lain, itu saja bisa pada tahun berikutnya atau pada masa yang akan mendatang, itu mereka bakalan memakai AI mobil tanpa supir. Kebayang nggak? Nggak kebayang kan? Nah, oke, lanjut. Yang ketiga yaitu adalah industri dan manufaktur. Robot AI menggantikan pekerjaan berulang di pabrik, meningkatkan efisiensi produksi. AI digunakan dalam pengelolaan rantai pasokan untuk mengoptimalkan distribusi barang. Manfaat AI ini juga bisa di bagian industri dan manufaktur. Kenapa? Jika kita di bagian industri dan manufaktur ini pun akan menggantikan pekerjaan yang berulang di pabrik. Contohnya pekerjaan seperti yang berat gitu. Ya. Seperti mengambil, contohnya kan pabrik kan ada yang seperti ini ya. Kayak buat ngambil, kayak seperti ngambil, ya kan? Nah, itu bisa diganti sama robot AI. Nah, nanti pada saat akan masa depan yang akan mendatang. Oke, bagaimana masa depan AI? Nah, masa depan AI akan integrasi dalam kehidupan manusia. AI dalam robotika akan semakin canggih seperti asisten robot atau robot medis. AI bisa digunakan dalam eksplorasi luar angkasa untuk menjelajahi planet lain. AI dapat menjadi lebih manusiawi dalam berinteraksi seperti AI yang bisa memahami emosi manusia. Ya,
menurut saya masa depan AI itu akan lebih jauh gitu perkembangannya daripada saat ini ya. Dan robot-robot pun akan menjadi eh, seperti sudah menjadi pelayanan rumah kita di masa akan yang datang ya. Jadi masa depan AI ini menurut saya ini sangat berpotensi ya. Apalagi ingin menciptakan industri AI, jika kita menciptakannya kita bisa menjadi uh, orang yang bentar. Panas panas. Asin. Jangan tumpah ya nak. Ya. Oke. Jadi masa depan AI ini menurut saya itu bakalan lebih berpotensi besar lagi. Kenapa? Karena semakin berkembangnya zaman, itu akan semakin lebih cepat gitu revolusinya. Ya. Jadi seperti itu. Dia ini tuh AI ini tuh sifatnya itu lebih ke manusiawi. Tidak seperti manusia pada umumnya. AI ini tuh sebenarnya bisa memiliki emosi ya. Tetapi untuk sekarang mereka ini masih belum ada emosi. Ya. Mari lanjut. Nah, ini adalah research data AI. Negara-negara yang mencari apa itu AI. Ya. Kalau kita lihat. Perhatikan. Nah, ini adalah data yang nggak suka gitu pada AI. Terutama Nigeria, yang kedua Vietnam, yang ketiga itu adalah United Arab, dan keempat itu adalah Indonesia. Saya juga tidak tahu kenapa Indonesia ini menolak gitu dengan adanya AI. Padahal AI itu bisa menjadikan sebagai acuan untuk masa depan, terutama masa depan Indonesia. Jika Indonesia memanfaatkan AI, ya, pada saat ini, kemungkinan Indonesia sudah berkembang gitu dari segi teknologi dan bisa berpengaruh dengan segi ekonomi, segi pangan, ataupun dari segi lainnya ya. Kenapa bisa berpengaruh pada pangan? Jika masyarakat Indonesia mencari yang bernamanya seperti bagaimana cara agar pangan kita tidak habis. Contohnya, nah AI itu kan bisa berpikir ya. Dan minusnya AI ini pun kita kalau menerima informasi secara mentah-mentah, kita tidak bisa berpikir kritis. Kenapa dia bisa gini? Kenapa dia bisa gini? Dia jadi membuat kita juga minusnya itu tidak bisa berpikir kritis. Jadi menurut saya itu ada dampak positifnya dan ada dampak negatifnya. Oke. Jadi kesimpulan pada hari ini yaitu adalah AI yaitu adalah sebuah mesin teknologi yang diciptakan oleh manusia untuk membantu pekerjaan manusia. Ya. Jadi contohnya seperti seperti membuat mesin, bisa memberikan informasi yang lebih detail, bisa membuat rangkuman, bisa membuat skripsi, bisa membuat makalah, bisa. Dan AI ini pun
akan tercurah di masa depan yang akan mendatang. Jadi cukup saja dari presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Berapa menit? 20. Gila, setengah jam, cok. Aduh. Minum lebih penting, cok. Imagine sometimes like the crazy. Sumpah gue presentasi 20 menit tau. Sumpah gue takut Bu Desi marah. Oke, ini gue bakalan upload di YouTube ya.